Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Halo Sobat Milenial Katolik, bagaimana puasa dan pantangmu di masa Prapaskah ini? Pastinya kamu menyambut masa Prapaskah ini dengan penuh semangat, bukan? Puasa dan pantang bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Ini dia 11 jenis puasa menurut Paus Fransiskus. Walaupun nampaknya mudah dikatakan, tetapi sangat sulit dijalankan. Apakah itu? Simak bersama ya. Pertama, puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Pernahkah teman-teman berkata bodoh kepada teman yang lambat mengerti? Kata-kata itu sebenarnya sangat menyakitkan dan menjatuhkan mental. Mungkin bisa dirubah dengan kata-kata, "Kamu sebetulnya bisa kok, tapi harus belajar lebih keras lagi." Yang kedua adalah puasa kecewa dan tidak puas. Penuhilah hati dan dirimu dengan rasa syukur. Dengan bersyukur, kita bisa lebih tenang dan santai, terhindar dari penyakit hati seperti iri hati, dengki, dan sombong, dan lebih bisa menikmati hidup. Yang ketiga adalah puasa marah dan penuhi dirimu dengan sikap taat dan sabar. Apabila kita marah, maka akan menimbulkan kegelisahan, permusuhan, dan kebencian. Tetapi dengan kesabaran, kita akan merasakan hidup yang lebih damai dan mengalir apa adanya. Dan yang jelas bisa menghindarkan kita dari penyakit jantung dan darah tinggi. Yang keempat adalah puasa pesimis dan penuhilah dirimu dengan sikap optimis. Sikap yang optimis menunjukkan seseorang mempunyai iman yang teguh. Dalam keadaan sulit sekalipun, dia akan selalu bangkit lagi karena percaya oleh kehendak baik dari Tuhan. Orang yang optimis mempunyai imunitas tubuh yang tinggi, sehingga bisa membuat mereka berumur panjang. Yang kelima adalah puasa khawatir dan penuhi dengan rasa percaya kepada Tuhan. Janganlah kita khawatir, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Seperti dalam Yohanes bab 14 ayat 15-16. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yang keenam adalah puasa meratap dan mengeluh, dan nikmatilah hal-hal sederhana dalam hidupmu. Orang yang menghargai hal-hal sederhana akan selalu merasa berkecukupan dan tidak akan menggunakan hal-hal yang tidak benar untuk memuaskan hawa nafsu duniawinya. Yang ketujuh adalah puasa stres dan penuhi dirimu dengan doa. Doa dapat menurunkan stres, membuang racun dalam tubuh, dan meningkatkan kadar dopamin dalam otak. Dopamin adalah hormon yang berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi, doa bisa membuat orang bahagia. Yang kedelapan adalah puasa dari kesedihan dan kepahitan. Penuhilah hatimu dengan sukacita. Seperti pada Amsal bab 17 ayat 22, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Yang kesembilan adalah puasa egois, dan gantilah dengan bela rasa terhadap sesama. Bela rasa perlu ditanamkan sejak dini agar tidak menjadi pribadi yang egois dan sesuka hati. Setiap orang tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, perlu untuk membangun persaudaraan dan persahabatan dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Yang ke-10 adalah puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan balas dendam, dan gantilah dengan sikap perdamaian dan penuh pengampunan. Pengampunan dapat menyembuhkan luka batin, memberi kedamaian, dan memungkinkan seseorang menerima kasih yang hanya dapat diberikan oleh Allah saja. Yang ke-11 adalah puasa ngomong banyak. Penuhi dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Ketika kita berlatih untuk diam dan tidak terlalu banyak bicara, kita akan lebih banyak memperhatikan orang lain. Kita tidak hanya bersimpati, tetapi juga memiliki empati terhadap orang lain dan benar-benar ingin mendengarkan lawan bicara. Berdiam diri berarti kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan apa yang hati kita katakan, membuat kita lebih bijak mengambil keputusan. Nah, bagaimana teman-teman? Sulit bukan? Bahkan aku merasa sama sekali belum benar dalam berpuasa. Masih sering marah, mengeluh, khawatir, dan semuanya. Tetapi Tuhan itu penyayang dan sabar kepada kita semua. Dia selalu menyambut umatnya yang mau bertobat ke dalam pelukan kasih-Nya. Selamat menyambut Paskah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati.